Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar anatomi organ genitalia feminina. Nanti ini masuk ke dalam blok 1.4 endokrin dan reproduksi. Kita lihat organ-organ untuk genitalia feminina. Next saja. Oke, ini tujuan khususnya ya. Kita untuk setelah mengikuti praktikum kali ini, kita diharapkan bisa identifikasi struktur anatomi, dan juga nanti vaskularisasi dari organ genitalia feminina dengan baik. Selanjutnya, nah kita bagi dulu ya. Untuk organ genitalia feminina itu kita bagi dua. Ada yang eksterna dan juga ada yang interna. Ini kita mulai dari luar dulu. Yang eksterna dulu. Oke, untuk yang eksterna, kamu bisa melihat dulu di bagian anterior. Ini posisi anatominya dulu ya. Ini bagian anteriornya, ini bagian posterior. Posterior tandanya ada anus di sini. Untuk bagian anterior, kamu bisa melihat ada yang namanya mons pubis ya. Mons pubis ini adalah jaringan lemak yang ada di antara simfisis di depan dari simfisis pubis ya. Mons pubis ini biasanya ditumbuhi sama rambut kemaluan atau rambut pubes. Nah, rambut kemaluan ini salah satu aja tanda dari tanda kelamin sekunder ya. Tanda kelamin sekunder yang bisa kamu lihat. Oke. Kemudian kita turun ke sini akan ketemu dengan yang namanya labia mayora. Ini ada labia mayora, yang di sebelah sini labia minora. Oke, kalau labia mayora dia pada bagian anteriornya, pada bagian depannya akan bertemu di sini, dia membentuk yang namanya commissura labiorum anterior. Sedangkan yang di belakang maka namanya commissura labiorum posterior. Kemudian ke labium minus sama, di depan dan di belakang juga ada bertemunya. Untuk bagian anteriornya atau ke ventrocranial ya, dia akan ketemu sama yang namanya, ini ada dua ya, ada dua bangunan. Yang atas ini namanya preputium clitoridis, yang di bawahnya ini, nah, ini namanya frenulum clitoridis. Frenulum clitoridis ini nanti akan melekat pada bagian yang namanya klitoris. Oke. Sedangkan kalau preputium dia akan menutupi pada beberapa pada beberapa wanita mungkin akan menutupi klitorisnya. Ini namanya preputium, bawahnya frenulum. Oke, sedangkan pada bagian belakang nanti akan menjadi commissura labiorum yang minorum. Kalau tadi kan commissura labiorum posterior ya, untuk yang mayor, yang ini commissura labiorum minorum. Kemudian rongga di dalam sini ya, yang batasnya di antara labium minus di sini, yang dibatasi oleh tadi ya, ada frenulum dan preputium clitoridis, di bawahnya adalah ada commissura labiorum minor, itu namanya vestibulum vagina ya. Nah, vestibulum vagina ini ada beberapa lubang-lubang. Yang jelas terlihat ada dua ini. Yang atas ya, ini atau di bagian anteriornya itu namanya ostium uretra. Kalau yang di bawahnya, ini yang di posterior, itu namanya ostium vagina. Kemudian ada yang nggak kelihatan di sini, jadi kecil-kecil begitu. Dia ada beberapa glandula yang ada di sekitar vestibulum vagina. Dia bermuara ke vestibulum vagina, yaitu ada glandula parauretralis, dia muaranya di kanan kiri dari uretra. Kemudian ada glandula vestibularis minor, ya. Kalau yang minor itu di antara uretra dengan vagina di tengah-tengah sini. Sedangkan ada vestibulum mayor atau namanya glandula Bartolini, itu ada di kanan kiri dari vagina. Muaranya di situ. Oke, untuk bagian luar mungkin itu tambahannya mungkin sedikit. Di sini ada yang namanya rape perinei ya. Rape perinei, kemudian ini anus. Dari anus nanti ada rape anococcygeuss. Karena di belakang nanti ada tulang coccygeus. Oke, kalau pada bagian eksterna itu saja yang bisa kita lihat. Nanti kita masuk ke selanjutnya. Oke, pada gambar ini yang kamu bisa lihat, ini adalah sebagian jaringannya kita buka untuk menunjukkan organ-organ di dalamnya. Contohnya di sini ada dua otot yang akan saya tunjukkan. Yang di sini namanya musculus ischiocavernosum, karena dia dari tuberculum ischiadicum nanti menuju ke corpus cavernosa dari klitoris. Nah, itu namanya musculus ischiocavernosus. Kemudian yang di bawah ini namanya bulbo sponiosus. Dia menutupi yang namanya bulbus vestibuli.
Kalau yang di sini nanti ada yang namanya glandula vestibularis major tadi, atau Bartolini. Nanti keluarnya di kanan kiri dari vagina, ya. Kemudian ada otot ini lagi. Ini ada namanya otot sphincter ani externus. Terus di sini mungkin kamu bisa melihat otot ini. Sebenarnya ini adalah bagian dari materi pelvis dan perineum, ya. Kalau di sini ada yang namanya musculus transverse perinei yang superficial. Kalau yang di sini namanya transverse perinei yang profunda. Diselimuti oleh fascia, namanya fascia perinei superficialis. Oke, mungkin itu yang kelihatan di sini. Sama mungkin ini ada ligamentum inguinal, ya. Jadi ada ligamentum inguinalnya. Ini simfisis pubis. Ini nanti kan tulang kokse, ya. Ini tulang os pubisnya. Ini ischiadicum atau ischium. Nanti iliumnya nggak kelihatan di sini. Oke, mungkin itu. Kita lanjut lagi. Nah, tadi yang eksternal sudah. Kita masuk pada penampang sagital atau medial. Kita lihat lagi pada bagian anteriornya di sebelah sini. Yang sini adalah posteriornya. Sama ada anus di belakang nih. Yang di depan ada mons pubis, ya. Di sini kamu bisa melihat ada klitoris. Ini jaringan erektil yang homolog dengan penis pada wanita, ya. Jadi kalau pada wanita namanya klitoris, pada laki-laki namanya penis, itu homolognya. Kemudian di sini kamu bisa melihat ada dua jaringan atau bangunan, ya. Yang di bawah ini tadi yang kita sebut sebagai frenulum clitoridis, yang atas namanya preputium clitoridis. Kemudian berturut-turut di sini ada lubang ostium uretra, yang ini ostium vagina. Ostium uretra nanti masuk ke sistem urinari, ya, masuk ke vesika di sini. Kalau yang di bawah ini nanti masuk ke vagina, ya. Ini ostium vagina masuk ke dalam. Kamu lihat nanti akan ketemu dengan uterus. Vagina di sini kamu bisa melihat khasnya ada plika-plikanya, ya, ada lipatan-lipatan. Itu namanya rugae vagina. Ini lipatan-lipatannya pada vagina. Begitu masuk, kamu akan ketemu dengan uterus. Nanti uterus ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang ada di atap namanya fundus uteri, kemudian badannya corpus uteri, kemudian ini yang menyempit namanya isthmus uteri, kemudian di bawah sini adalah cervix, ya, cervix uteri. Nanti kita perjelas lagi ada bangunan-bangunan di sini. Kalau yang menonjol ke dalam vagina ini namanya porsio. Nah, porsio vaginalis. Ini porsio vaginalis ini bagian dari cervix. Sedangkan kalau kita lihat ruangan kecil di sini, ya, baik yang di depan maupun di belakang itu namanya fornix, ya. Ini fornix dari vagina. Oke, nanti kita perjelas di gambar yang selanjutnya. Nah, di sini lebih jelas, ya. Sebentar. Saya mengganggu nggak di sini? Saya ganti dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Maaf. Nah, di sini. Sini sama tadi, ada fundus, ada corpus, ada isthmusnya, kemudian ini cervixnya. Kalau yang kamu lihat ruangan di sini namanya fornix vagina. Yang ini fornix juga vagina tapi yang sebelah depan, maka anterior, yang ini posterior. Kalau bagian di atas dari porsio cervix namanya menjadi porsio dari supravagina. Ini porsio supravaginalis. Yang di sini namanya porsio vaginalis, ya. Bagian sini porsio vaginalis. Kalau di sini namanya labium posterior dan labium anterior, itu bagian dari porsio vaginalis dari cervix. Oke, itu uterusnya. Uterus kita tahu dia punya lapisan, ya, dari dalam keluar. Berarti ada endo, mio, sama apa? Peri, ya. Itu ada endo, mio, sama peri. Perimetrium. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita di sini mungkin saya akan melihatkan penggantung-penggantungnya, ya. Ini fundus uteri kalau kita lihat, kalau tadi kan kita lihat potongan medial, ini kita lihatnya dari koronal, ya, begitu, dari depan begitu, sehingga kita bisa melihat kanan dan kirinya, ya. Di sini kamu bisa melihat ada yang namanya fundus uteri, tadi sudah disebutkan, ada corpus, kemudian bagian yang menyempit isthmus, setelah itu ada cervix. Sini kalau di sini disebut porsio supravaginalis dulu, baru di bagian bawahnya nanti ada yang namanya porsio vaginalis dari cervicis. Di
Di sini ada penggantung-penggantungnya. Jadi karena organ uterus, kemudian ada ovarium di sini dan tuba itu penting, maka ada pengikat-pengikatnya ya yang menggantungkan ke organ-organ sekitarnya. Di sini yang besar namanya ligamentum latum uteri ya. Atau mungkin disebut juga sebagai broad ligament, kadang disebut gitu. Nah, ini latum uteri itu ada 3 bagian sebenarnya, yaitu mesometrium di sebagian sini, kemudian ada mesosalping, kemudian yang melekat pada ovarium namanya mesovarium. Nanti kita lihat, kita perjelas itu bagiannya seperti apa. Tapi kita tahu dulu bahwa latum uteri itu terdiri dari 3, ada mesometrium, ini semuanya mesometrium. Kemudian di sini mesosalping ya. Nanti dari mesometrium, mesosalping yang melekat ke ovarium menjadi mesovarium. Kemudian ovarium itu dijaga oleh beberapa ligamen. Kalau ke uterus itu menjadi ligamentum ovarii proprium. Kalau dia naik ke atas menjadi ligamentum suspensorium ya, ligamentum suspensorium ovarii. Nah, ligamentum suspensorium ovarii itu, nah kalau ini kelihatan di sini ya, ligamentum suspensorium ovarii itu di dalamnya ada yang namanya arteri dan vena ovarica. Kemudian sama, jadi ovarium juga dipegang sama yang namanya fimbria sini ya, infundibulum atau fimbria. Infundibulum bagian yang besar ini, kemudian yang jari-jarinya namanya fimbria. Dan tadi ya kalau kita sebut di sini ini fimbria-fimbrianya. Kemudian di sini ada ampula yang membesar, ini ampula masih. Setelah itu mengecil menjadi ismus ya. Maaf. Menjadi ismus. Setelah itu kalau di dalam sini namanya pars. Jadi tuba uterina, pars uterina begitu. Ya, kalau ini kan ismus tuba, yang ini tuba uterina, pars uterina. Yang ini ismusnya, yang ini ampulanya. Setelah ampula ada infundibulumnya, sini yang besar ini. Kemudian ada fimbra-fimbranya. Ampula itu yang membesar ini ya. Kalau di sini tujuannya di sini ya, tapi sebenarnya sampai ke sini juga bisa. Karena dia yang paling besar, setelah itu mengecil di sebelah sini. Nah, atau di sini yang lebih jelas, ini adalah ismusnya ya. Kalau masih di bagian uterus, maka namanya tuba uterina, pars uterina ya. Nah, itu kalau kamu bisa melihat uterus di situ ya. Nah, ini. Saya ulangi lagi ya, biar lebih jelas. Saya mulainya dari uterus. Untuk dari uterus ke sana, menuju sampai ke ovarium, kita mulai ada yang namanya tuba uterina. Itu punya bagian-bagian. Yang masih di dalam dari uterus namanya pars uterina, tuba uterina. Kalau yang sudah keluar, yang masih sempit namanya ismus tuba uterina. Kemudian yang membesar namanya ampula tuba uterina. Setelah itu ada infundibulum. Setelah itu ada jari-jarinya fimbria. Fimbria tuba uterina akan melekat pada ovarium. Tadi sama, ovarium yang dijaga melekat pada uterus namanya ligamentum ovarii proprium. Oke, mungkin itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bahwa keseluruhan ini namanya ligamentum latum uteri. Yang warnanya hijau ini itu adalah melekat pada salving ya, atau tuba. Ini maka namanya mesosalving. Yang melekat ke ovarium, ini kalau kita lihat dari samping seperti ini. Nah, jadi di atas ada mesosalping, ini. Kemudian di bawahnya ada mesometrium, ini. Kemudian yang menuju ke ovarium, kalau di sini nggak kelihatan kan? Nah, itu adalah mesovarium. Next, nah kalau ini kita menuju ke vaskularisasinya. Tadi struktur-strukturnya sudah, sekarang vaskularisasi. Ada beberapa yang penting di sini. Ada 3 lah ya. Ada arteri uterina, arteri vaginalis, dan arteri ovarica. Nanti arteri vaginalis dia vaskularisasi bagian dari vagina ya, bagian yang lebih eksternal. Begitu masuk ke dalam lagi sudah arteri uterina. Arteri uterina punya banyak cabang. Salah satunya ini ada yang ke vagina juga, ramus vaginalis. Kalau yang menuju ke uterus juga ada ramus atau rami helicini di sini tulisannya ya. Nah, ramus helicini nanti dia beranastomose, ketemu juga dengan arteri ovarica. Jadi arteri ovarica dari atas ya. Ini yang pada laki-laki namanya arteri testicularis, kalau pada wanita menjadi arteri ovarica. Dia cabang langsung dari aorta abdominalis. Oke.
Mungkin dilihat lagi video-video yang kemarin yang dari pelvis ya, pelvis dan perineum. Saya sebutkan beberapa. Jadi itu tadi arteri ovarica, dia turun, dia cabang aorta abdominalis masuk ke sini, dia di dalam dari ligamentum suspensorium ovarii tadi ya. Nanti beranastomose dengan cabang-cabang dari arteri uterina. Kalau arteri uterina dia cabang dari arteri iliaca interna. Nah, jadi iliaca interna tapi divisi anterior. Nah, ini masuk ke materi pelvis dan perineum. Jadi silakan dilihat juga videonya. Cabang-cabangnya dari mana. Ini arteri vaginalis. Oke, itu vaskularisasi yang bisa kita lihat pada organ genitalia feminina. Saya rasa itu saja kalau dari saya. Ya, mudah-mudahan ini membantu. Tambahan, saya lupa. Ada aspek klinis yang belum saya jelaskan. Kita menuju ke bangunan ini. Mungkin aspek klinisnya bisa dari sini dulu. Tadi saya sudah menyebutkan ada yang namanya cavum Douglas ya. Jadi di sini tuh biasanya kalau pada KET, kehamilan ektopik terganggu, itu bisa saja terjadi perdarahan. Nah, jadi KET dulu saya jelaskan. KET itu kehamilan ektopik terganggu, itu berarti dia mungkin gambar saya ini menutupi ya. Saya pindah dulu, maaf. Oke, di sini. Nah, saya jelaskan lagi. Jadi kalau KET itu tadi, KET itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Itu kalau dia terjadi implantasi tidak pada tempatnya. Jadi implantasi itu kan seharusnya di sini, di uterus ya, di endometrium terutama. Tapi dia bisa saja terjadinya pada tuba begitu. Jadi kalau melekatnya di tuba sebelum sampai ke uterus, dia sudah melekat di tuba, kemudian kan membesar ya. Setelah membesar dia akan pecah, jadi tubanya akan rusak, maka timbul perdarahan. Perdarahan itu, nah ini misalnya ini tubanya tadi ya, tubanya pecah di sini, timbul perdarahan, biasanya akan ada banyak perdarahan yang sampai ke sini, ke cavum Douglas. Maka bisa saja kita periksa itu dengan aspirasi, kita cari, masukkan jarum ke sini, kita lihat apakah ada darah di sini. Untuk mengetahui adanya perdarahan pada cavum Douglas. Jadi bisa kita masukkan dari vagina begitu ya. Kita buka dengan spekulum. Kita masukkan, kita tusuk bagian di fornixnya ini ya. Dengan fornix vaginanya tadi, kita tusuk masuk dalam, kita ambil. Kalau ada darah di situ, itu mungkin saja ada terjadi KET. Kehamilan ektopik terganggu. Oke. Atau tadi di tuba ini juga bisa untuk steril ya. Kita steril supaya tadi ovarium kan akan menghasilkan ovum, supaya ovumnya tidak menuju ke dalam uterus begitu ya. Karena pada saat dia sudah masa ovulasi, ovum kan akan keluar ya, ditangkap sama fimbria, kemudian masuk ke ampula. Di ampula itu dia akan bertemu ya. Jadi ovum sama sperma itu adalah jatuh cinta pada pandangan pertama di ampula. Nah, ketemunya di ampula. Kemudian menjadi morula, gastrula, blastula gitu. Kemudian sampai jalan-jalan nanti implantasinya ke dalam uterus. Tapi supaya tidak terjadi pembuahan begitu ya, ini ditutup. Ya, bisa ditubektomi, bisa dipotong atau diikat gitu ya. Itu tadi, baik kanan dan kiri. Karena ada dua ya. Terus apa lagi? Mungkin itu ya. Beberapa aspek klinis yang penting. Saya rasa mungkin itu saja dari saya untuk materi organ genitalia feminina. Mudah-mudahan bisa membantu. Silahkan belajar terus. Mudah-mudahan sukses dengan responsinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.